Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keimanan Islam. Kita mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah menjadi amal yang saleh, diberi pahala yang berlipat ganda sisinya, serta menyebabkan kita menjadi orang yang istiqamah, mendapatkan ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai, dipelihara dan dijaga oleh Allah dari pengaruh maupun dari dampak negatifnya. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi pahala. Orang-orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat, istiqamah. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kajian kita pada kesempatan yang mulia ini terkait menjelang Ramadan. Maka kita akan bahas tentang kisah Ramadan dalam sirah nabawiyah, dalam sirah Nabi, dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ramadan diwajibkan berpuasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi puasa Ramadan diwajibkan kepada Rasulullah itu baru di Mekah belum, kemudian setelah hijrah tahun kedua di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah barulah ada perintah kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Mohon maaf, sebelumnya memang kutiba alaikumusiyam diwajibkan berpuasa itu sebelumnya bukan di Ramadan. Jadi kepada Rasulullah diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu yaitu di hari Asyura. Jadi hari Asyura itu awalnya wajib kepada umat Islam, diwajibkan, sehingga dikisahkan oleh Rubaiyah bintul Muawwidh itu di saat datang hari Asyura tanggal 10 Muharram, itu anak-anak diajak ke masjid untuk buka bersama, untuk ngaji bersama Rasulullah, bersama anak-anak diajari untuk puasa. Kalau mereka merengek karena lapar, maka dibuatkan mainan oleh ibu-ibunya, boneka-bonekaan dan sebagainya. Begitu di tahun pertama, kemudian Muharram tahun kedua, itu masih hari Asyura yang diwajibkan. Nah, bulan Sya'bannya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Kemudian barang siapa yang ada di bulan itu maka wajib dia berpuasa. Nah, di sini baru puasa bulan Ramadan. Maka yang puasa Asyura yang tadinya statusnya fardu, sekarang menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah, dan kewajiban puasa itu ada di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Sehingga Rasulullah SAW berpuasa selama hidupnya, berpuasa Ramadan itu 9 kali Ramadan. Jadi karena Rasulullah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab, bahwa Rasulullah SAW puasa selama 9 Ramadan, sebab difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW wafat, ya, di bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Jadi tahun 9 tahun 9 kali Rasulullah melakukan puasa Ramadan. Nah, ketika datang bulan Ramadan, ya, Rasulullah SAW berpidato memberikan kabar gembira, ya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW kana yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Jadi memberikan kabar gembira, ya, sambil memberikan motivasi agar mereka menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan bukan berarti berpesta, tidak, tapi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, atas anugerah Allah, ini adalah anugerah Allah, rahmat Allah berupa Al-Qur'an turun, ya, di bulan ini, sehingga dengan Al-Qur'an turun di bulan ini kita bersyukur. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka, ya, bergembira. Bergembira di situ dalam arti menyambutnya dengan sukacita karena Allah memberikan anugerah yang sangat besar di dalam bulan itu, dilebihkan di atas bulan-bulan yang lain. Maka beliau dalam khutbahnya mengatakan, khutbah pidatonya untuk memberikan kabar gembira itu, atakum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh barakah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam, Allah memfardukan pada kalian puasa bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka, ya. Ada riwayat lain dibukakan pintu-pintu surga dalam bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, semua pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, ya, setan-setan yang jahat, ya, itu dibelenggu. Lillahi fi lailatun khairum min alfi syahr. Allah punya satu malam di dalam bulan Ramadan itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, berarti dia sangat-sangat rugi sekali. Faman hurima khairaha faqad hurim. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira. Jadi barangkali inilah salah satu di antara, ya, landasan kenapa orang membuat yang dinamakan dengan tarhib Ramadan. Tarhib artinya, ya, menyambut dengan suka gembira kedatangan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya. Kemudian tentu Rasulullah SAW dan juga para sahabat, ya, yang beliau lakukan ketika datang akhir bulan Sya'ban itu taharril hilal, melihat, ya, mencari-cari tahu tentang hilal, yaitu yang kita kenal dengan ru'yat. Jadi beliau mengajak sahabat-sahabatnya untuk ru'yatul hilal, ya, taharri al-hilal, ya, secara teliti, secara detail melihat-lihat, ya, barangkali, ya, ada mendung atau ada awan yang menutupi atau bagaimana, ya.
dengan harapan di akhir bulan Sya'ban ini apakah 29 hari atau 30, Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya untuk taharril hilal. Dan ini menunjukkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu sekali terhadap bulan Ramadan. Karena permulaan bulan Ramadan harus dimulai dengan ru'yat. Sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata 30 yawman. Ya, hendaknya kalian ketika memulai puasa atas dasar meru'yat hilal. Ya, kalau begitu juga mengakhiri puasa juga atas dasar meru'yat hilal. Kalau ada mendung tertutup maka fa akmilul iddata 30 yawman, sempurnakan bilangan bulan itu 30 hari. Arahan Rasulullah itu dilaksanakan oleh sahabat sampai kaum muslimin sampai detik ini juga selalu melakukan itu. Ya, nah saja di negara-negara Islam yang seperti Saudi Arabia itu meru'yat hilal itu tidak hanya bulan Ramadan, tiap bulan. Sehingga bulan Ramadan itu benar-benar detail ketahuan nanti jumlahnya sekian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu melakukan motivasi-motivasi kepada sahabatnya ya untuk berpuasa dengan berbagai ya penjelasan tentang keistimewaan berpuasa. Misalnya ya dalam khutbahnya Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ihtisab. Ihtisab itu adalah ikhlas, berharap ya berharap kepada pahala yang besar dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ya memberikan arahan-arahan misalnya malam yada' qaul az-zur wal 'amal bi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya barang siapa yang di saat bulan Ramadan berpuasa, sedang berpuasa, tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta ya dan melakukan kebohongan, maka Allah tidak perlu bagi darinya untuk melakukan atau meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya saat orang berpuasa tetapi melakukan perbuatan-perbuatan az-zur. Az-zur itu adalah perbuatan dosa, kebohongan ya, perbuatan-perbuatan fasik dan sebagainya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim juga, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah ya benteng bagi diri kita, bagi jiwa kita, ya bagi keimanan kita. Fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Kalau sedang puasa seorang di antara kalian, maka jangan berbuat rafath. Rafath itu terkait dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan masalah seksual ya, atau kita kenal sekarang dengan pornografi dan porno aksi itu rafath ya. Wala yafsuq, tidak berbuat fasikan, yaitu perbuatan dosa-dosa yang lain. Wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan. Kebodohan itu adalah ya perbuatan jahiliyah, yaitu misalnya fanatisme kepada kelompok, pada golongan. Itu dosa-dosa yang terkait dengan itu disebut jahiliyah ya. Atau ketika fanatik kepada pendapatnya sendiri, tidak mau menerima kebenaran ya, sehingga dia berteriak-teriak, suka berdebat ya. Nah, makanya dihilangkan itu, ditinggalkan seperti itu. Fa in sabba wa ahadun, kalau dia serang oleh seorang, dicaci maki oleh orang, maka hendaknya dia katakan inni mru'un shaib, saya ini orang yang sedang berpuasa. Sehingga para sahabat juga termotivasi untuk melakukan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahkan kadang-kadang melakukan wisol dalam puasa.
Usol itu adalah tidak pakai buka, tidak pakai sahur, lanjut hari kedua sampai pernah 3 hari juga Rasulullah SAW. Sehingga ada sebagian sahabat yang ketika melihat Rasulullah kok puasanya wisol, mereka mengikuti jejak Rasulullah. Ya, maka melihat itu Rasulullah langsung melarang mereka, jangan kalian melakukan wisol, tidak boleh. Ya Rasulullah, engkau tusil, innaka tusil, engkau melakukan wisol ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Qala inni lastu kahayatikum, inni abitu li mut'imun yut'imuni wa saqin yasqini. Ya, saya ini beda dengan kalian. Jadi kemampuan saya itu beda dengan kemampuan kalian. Potensi saya tidak sama dengan kalian. Ya, sebab apa? Sebab saya ketika wisol itu ada yang memberikan makan kepada saya. Ya, ada yang memberikan minum pada saya. Nah, inni abitu, dalam riwayat yang lain, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Jadi saya itu kalau melakukan wisol itu Allah selalu memberikan makan dan minum pada saya. Ini dibahas oleh para ulama. Kalau begitu, kalau dikasih makan minum berarti tidak wisol itu. Ya, kalau makanan fisik. Ada ulama lain seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud makanan dan minuman itu adalah makanan rohani dan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan ruhi. Saking dekatnya Rasulullah bersama Allah, saking asyiknya Rasulullah bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga makanan fisik, nasi, ya, minum air seperti ini itu tidak diperlukan lagi. Orang yang terlalu dekat syauq, rindu kepada Allah dan dekat sekali dengan Allah, taqarrubnya kepada Allah sangat dekat, ini bisa berhari-hari tidak makan pun dia kuat. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga ada seorang sahabat yang ketika melakukan wisol dilarang oleh Rasulullah. Beda. Kalian, ya, kemampuan kalian secara spiritual beda. Ya, sebab Rasulullah sudah menyatakan inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Saya itu orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut dengan Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Sehingga beda kedekatan kalian dengan Allah dan saya. Jadi itu dijelaskan oleh Rasulullah seperti itu, sehingga ada juga sahabat yang ngeyel juga. Ya, misalnya riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, beliau melakukan wisal juga. Ya, akhirnya akhir-akhirnya dia tidak mampu juga. Ya, kata Rasulullah SAW, sudah saya bilang kamu, ya, jangan lakukan wisal sehingga kamu akan celaka. Jadi sakit, ya. Dan terakhir setelah Rasulullah wafat, beliau juga melakukan itu. Sungguh kalau dulu saya mengikuti, ya, nasihat Rasulullah, itu jauh lebih baik bagi saya daripada saya ngeyel mengikuti jejak beliau gitu. Jadi dalam hal ini wisol, ada yang mengatakan kalau begitu wisol itu bukan haram tetapi makruh. Tetapi ada sebagian ulama haram wisol, melakukan wisol. Orang berhari-hari tidak makan tidak minum, sehingga dalam Islam dilarang orang puasa, istilahnya puasa ngebleng, ya, 7 hari 7 malam ada atau puasa meluang yang ada ditanam di bawah tanah itu, dikasih udara untuk oksigen saja, dia tidak makan tidak minum selama 7 hari 7 malam. Ada yang 40 hari, ada puasa mutih. Itu semuanya bukan ajaran Islam, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ya, Rasulullah SAW yang dilakukan Rasulullah adalah ta'jilul iftar wa ta'khiru as-sahur, ta'jilul fatur wa ta'khiru as-sahur, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sehingga disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'jilul fitri wa ta'khiru as-sahur. Di antara sirah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, di dalam terkait dengan iftarnya itu langsung orang harus melakukan buka puasa ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, ya, dan sebelum sholat maghrib. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat Sahal bin Sa'ad, ya, radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Jadi manusia umat ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mau mentajil fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Kalau Rasulullah mengatakan, ya, kita akan menjadi selalu dalam kebaikan, diberi kebaikan oleh Allah kalau kita mau menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian cara berbuka juga ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukanya yaitu dengan rutab. Ya, sekarang banyak rutab juga dijual, kita udah. Rutab yaitu kurma yang masih muda, yang masih lembut, ya. Itu kemudian kalau tidak ada rutab ya kurma biasa, sudah kering itu, atau sudah, ya, jadi kurma sudah tua. Kalau tidak ada kurma, tidak ada rutab, ya cukup Rasulullah minum beberapa teguk air saja. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, fa'il lam takun hasawatin minal ma'. Kalau Rasulullah tidak ada itu, maka beliau melakukan buka puasa dengan air saja. Adapun sahur, ini Rasulullah mengakhirkan waktu sahur, ya, sampai mendekati waktu fajar, sampai mendekati waktu subuh, yaitu qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat, yaitu sekira seorang membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, sehingga itu yang kemudian ditandai dengan waktu imsak. Sebenarnya waktu mulainya puasa itu adalah waktu terbitnya fajar, ya. Tapi biasanya Rasulullah sebelum datangnya fajar sudah selesai, sudah berhenti makan, ya, sudah berhenti makan maupun minum, ya, yaitu ditanya seorang sahabat, berapa jarak antara Rasulullah sahur dengan adzan fajar, adzan subuh, gitu. Rasulullah dia mengatakan yaitu sekitar, ya, qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat, yaitu sekitar orang membaca 50 ayat Al-Quran, kira-kira 10 menit, ya, 10 menit, sehingga waktu imsak itu ditandai dengan 10 menit sebelum fajar. Ya, tetapi ketika waktu imsak, sekarang diumumkan waktu imsak, itu sebetulnya masih boleh sampai datang waktu adzan subuh. Nah, itu bagi orang yang masih di mulutnya masih ada makanan, silakan melanjutkan, atau di piring masih ada makanan, silakan melanjutkan, selesaikan, kemudian segera untuk menyelesaikan sahurnya. Kemudian Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan adalah qiyam, yaitu melakukan qiyamul lail, ya. Tentu qiyamul lail itu tidak hanya di bulan Ramadan saja Rasulullah lakukan, di bulan-bulan yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Wa kana idza marada aw kasal shalla qa'idan. Kalau beliau sedang sakit atau lagi malas, ya, beliau sholat sambil duduk. Jadi dalam kondisi apapun Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya, kalau memang kita misalnya sedang malas, udah duduk saja,
ya, capek, duduk. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan ketika ditanya bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah atau salat malamnya Rasulullah di waktu Ramadan, beliau mengatakan maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Jadi Rasulullah di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya. Yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Ya, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan kamu tanya bagaimana indahnya salat Rasulullah 4 rakaat itu. Panjangnya bagaimana? Jangan ditanyakan lagi, sudah ketahuan gitu. Tsumma yusalli arba'an, kemudian 4 lagi, maka jangan kamu tanya bagaimana indahnya salat Rasulullah dan panjangnya. Kemudian yusalli thalathan, setelah itu salat 3 rakaat. Jadi 4-4-3. Jadi 4-4-3 ini kemudian menjadi perdebatan antara para ulama, apakah 4 rakaat sekaligus, ya, tanpa ada rakaat kedua tahiyat, atau 4 rakaat maksudnya adalah 2 rakaat salam, setelah itu istirahat. Dan ini yang menjadi perbedaan antara para ulama, sehingga ada sebagian orang yang melakukan 4 rakaat sekaligus, ada yang 4 rakaat itu dijadikan 2 kali salam, tetapi setelah 4 rakaat istirahat, ya, baca-baca zikir, baca-baca wirid dan sebagainya, ya. Kalau yang mau minum-minum, kalau mau ya makan sebutir kurma, persilakan. Itu 4 rakaat. Kemudian 4 rakaat lagi, begitu juga 2 kali salam. Nah, ini dikuatkan misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Shalatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2-2. Sehingga yang dimaksud 4 rakaat tadi itu adalah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, dan ini jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i lebih condong ke itu. Ya, maka saya bertanya kepada Rasulullah, kata Aisyah, "Atana muqabla an yutir?" Apakah engkau tidur ya Rasulullah sebelum melakukan witir? Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi." Wahai Aisyah, sungguhnya ya, mataku ini bisa tidur tetapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi hati Rasulullah itu tidak pernah tidur, sekalipun beliau matanya terpejam, kelihatannya tidur, tetapi ya hati Rasulullah tidak pernah tidur. Artinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu selalu zikir kepada Allah di setiap waktunya. Ya, waktu sedang bangun maupun sedang tidur. Subhanallah. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW lagi adalah beliau meningkatkan kedermawanan beliau, ya, memperbanyak sedekah. Ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, riwayatnya ini riwayat kebanyakan dari Siti Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah orang yang paling dermawan itu Rasulullah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, lebih dermawan lagi kalau beliau berada di bulan Ramadan, ya. Hina yalqahu Jibril. Ya, ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas juga. Ya, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, yaitu ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahul Quran. Ya, selalu tiap malam Jibril turun. Biasanya sekian hari malaikat Jibril itu datang, tapi kalau bulan Ramadan setiap malam menemui Rasulullah dan bertadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an itu adalah saling menyimak. Saling menyimak, ya, mendengar, kemudian mentasheh,
mengkoreksi. Nah itu Rasulullah, sehingga Al-Quran itu benar-benar otentik karena selalu dikoreksi oleh malaikat Jibril. Ya, Rasulullah bacaannya, panjang pendeknya, ya, dengan berbagai versi qiraatnya itu selalu dikoreksi oleh malaikat Jibril. Ya, terutama di bulan Ramadan selalu tadarus. Jadi tadarus itu bukan sendirian. Itu namanya tadarus. Kadang-kadang kita lagi ngapain? Lagi tadarus. Padahal baca sendiri. Kalau baca sendiri nggak namanya tadarus, itu namanya tilawah biasa. Saya lagi tilawah, begitu. Bukan saya lagi tadarus. Tadarus itu manakala berdua, bertiga, satu halaqah begitu, saling menyimak satu persatu, itu namanya tadarus. Dan itu yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Maka ketika malaikat Jibril datang, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Beliau paling dermawan, melebihi kedermawanan angin yang sedang berhembus. Artinya menyeluruh untuk fuqara, masakin, untuk orang-orang yang dekat dengan beliau. Ya, beliau melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. It'amut ta'am, memberikan makan. Ya. Terutama taftirus sha'imin, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terutama di bulan Ramadan, ya ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkan salam. Banyak ya istilah silaturahim, ya, banyak menyebar salam, kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang. Wasilul arham, ya, bersilaturahimlah. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam di saat manusia yang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalama, kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, terutama di bulan Ramadan itu memberikan buka puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Ya, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Kemudian apa saja yang dilakukan Rasulullah juga, ya, duduk di masjid setelah sholat fajar seperti kita ini, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shallal fajr fi jamaah, barang siapa yang sholat fajar di secara berjamaah, kemudian dia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai dia terbit matahari, maka kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamma. Dia mendapatkan pahala seperti berhaji, berumrah sempurna. Riwayat Imam Tirmidzi. Jadi inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya amalan-amalan yang sifatnya, ya, individu, tapi juga Rasulullah SAW melakukan amalan-amalan bersifat sosial, ya, seperti berdakwah dan berjihad. Rasulullah melakukan dakwah di bulan Ramadan lebih digiatkan. Untuk apa? Supaya manusia itu lebih dekat dengan Allah di bulan yang memang bulan penuh dengan pahala itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW kadang-kadang mengirim pasukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW juga pernah berjihad, ya, bahkan berperang dalam 2 peperangan yang sangat fenomenal di zaman Rasulullah, yaitu perang Badar dan Fathu Makkah. Itu dilakukan Rasulullah SAW di waktu bulan Ramadan. Ya, dengan disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam la yad'ul jihad fi Ramadan. Bal innal ma'arikal kubra qadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa minha Badr wa Fathu Makkah. Jadi Rasulullah sekalipun sedang berpuasa, beliau tidak meninggalkan jihad.
berperang untuk melawan kebatilan. Ya, orang yang atau kaum pasukan yang memang mereka sudah mau menyiapkan diri untuk menyerang Madinah. Nah, sebelum diserang Rasulullah duluin, ya, karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi tahu ini orang sedang mau menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah, maka didahului. Seperti misalnya di bulan perang Badar, ya, perang Badar tahun kedua Hijriah. Jadi berarti Ramadan pertama Rasulullah SAW itu berada di medan perang. Jadi luar biasa, ya. Ramadan pertama itu berarti Rasulullah SAW ya usianya 55. Jadi usia 55 menjadi panglima perang, ya, yang panglima perang besar yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu di perang Badar. Ya. Disebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yani wa ma unzila alaina wa ma unzila ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Di Al-Qur'an diturunkan pada Yaumal Furqan, yaitu hari Al-Furqan. Al-Furqan di situ adalah hari perang Badar. Ya, karena dengan adanya perang Badar itu, ya, nampak jelas siapa yang benar antara orang musyrik atau Rasulullah. Selama ini bangsa-bangsa sekitar Mekah, kabilah-kabilah itu masih ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu. Ini mana, ya, pertikaian antara Muhammad bersama kaumnya, kaum Quraisy. Ini siapa di antara mereka yang benar? Maka di situ ditunjukkan Rasulullah SAW dengan Al-Furqan. Al-Furqan, Al-Quran dan perang Badar. Itu disebut Yaumul Furqan. Ternyata Rasulullah, Allah memberikan kemenangan yang gemilang kepada kaum muslimin di perang Badar. Ya. Kemudian Fathu Makkah. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat al-fath fi Ramadan. Rasulullah juga melakukan peperangan, yaitu perang Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah Rasulullah, ya, ketika sudah diizinkan oleh Allah untuk membebaskan kota Mekah, berarti sudah berapa tahun itu, dari usia 40 kemudian sampai tahun ke-8 Hijriah Rasulullah sudah usianya 60 tahunan. Ya, usia 60 tahunan Rasulullah yang memimpin pasukan sebanyak sekitar 10.000 pasukan, 10.000 personel, ya, disiapkan Rasulullah SAW. Adalah awalnya beliau, ya, cuma mengajak para sahabatnya untuk keluar, ya, dan tidak memberitahukan untuk berperang. Tapi ketika sampai di tengah perjalanan, Rasulullah menyebutkan bahwa kita akan menuju ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Maka di malam hari itu Rasulullah di atas bukit, ya, perintahkan seluruh pasukan yang berjumlah 10.000 itu untuk masing-masing menyalakan obor. Ada obor, coba bayangkan 10.000 obor di tengah padang pasir, sehingga semua, ya, wilayah itu mendapatkan penerangan dan mereka kagum serta, ya, gemetar mereka. Itu siapa itu? Pasukan Muhammad, luar biasa, sehingga itu menggetarkan orang Quraisy, orang Mekah. Ya, kita mau diserang oleh Muhammad. Maka pemimpin Quraisy pada saat itu, yaitu Abu Sufyan bin Harb, ya, dia langsung mencari tahu dan keluar langsung kepada, sebelum Muhammad SAW bersama pasukannya sampai kota Mekah, sudah disongsong dulu
oleh dia. Ya, lalu ketemu pada malam hari, ketemu dengan Abbas, temannya. Abbas paman Rasulullah, temannya dulu. Ya, kemudian ditanya, Abbas ini siapa ini? Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau pergi ke Mekah. Ya, wah sudahlah, jangan pergi ke Mekah. Ngapain? Ya, ingin membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Sudah dijelaskan seperti itu. Ya, kemudian karena dia takutnya, akhirnya dikatakan oleh Abbas, ya Abu Sufyan, sudahlah, kau menyerah saja. Sudah nggak usah melawan sekarang. Tidak ada artinya bagi kamu untuk melawan pasukan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, terus gimana? Ya, sudah, kamu masuk Islam saja. Enggak, dia nggak mau masuk Islam, berat. Tapi pada akhirnya, ya, ketika pasukan Rasulullah satu persatu ya jalan, pasukan demi pasukan, karena dari 10.000 itu dibagi-bagi Rasulullah menjadi kelompok-kelompok, masing-masing kelompok ada benderanya sendiri-sendiri. Ya, itu yang menjadi pedoman para ulama bahwa boleh kita itu bermacam-macam kelompok, boleh kita itu bermacam-macam golongan, bermacam-macam ya jam'iyah ya dan jamaah, asalkan tujuannya satu. Ya, dulu ada Bani Tamim sendiri, Bani Salim sendiri, Aus sendiri, Khazraj sendiri, Muhajirin juga dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok, benderanya macam-macam, tapi tujuannya sama, yaitu li'ila'i kalimatillah, untuk tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya dia, ya, ketika melihat itu dia katakan, sungguh kerajaan ponakanmu ini wahai Abbas sekarang sudah menjadi besar. Katakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib paman dari Rasulullah, wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, itu kenabian itu. Ya, dia bukan raja tapi dia adalah nabi. Makanya kamu harus masuk Islam sekarang, kalau tidak kamu akan dipenggal dengan pedang. Nah, dia akhirnya karena ketakutan masuk Islam juga. Jadi ada orang itu yang masuk Islam karena ketakutan juga. Karena itu penting show force, yaitu kaum muslimin itu menunjukkan kekuatannya kepada musuh-musuhnya, ya, supaya gentar, turhibu nabi aduwallah wa aduwakum, agar kalian menggentarkan, membuat ketakutan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalian tidak tahu siapa musuh kalian, Allah yang lebih tahu, kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 itu. Nah, bagaimana tentang puasa Rasulullah ketika sedang dalam perjalanan jihad itu? Ya, disebutkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja amal fathi fi Ramadan fasama hatta balagal Qudayd. Rasulullah keluar dari Madinah sedang dalam keadaan puasa sampai di tempat namanya Al-Qudayd, ya, beliau berbuka. Jadi berbukanya di tengah jalan. Berbuka maksudnya tidak melanjutkan puasanya. Dan begitu juga para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kadang-kadang di perjalanan yang lain juga Rasulullah di saat safar bepergian itu pernah Rasulullah berpuasa dan pernah juga tidak berpuasa. Ya. Disebutkan di sini Rasulullah SAW kharaja ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagal Qudayd afṭara an-nas. Jadi ketika sampai Al-Qudayd beliau ya membatalkan puasanya dan orang yang lain juga mengikuti Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami berangkat bersama Rasulullah berperang ya lisitta asyra madad min Ramadan. Jadi hari ke-16 bulan Ramadan. Faminna man sham wa minna man afṭar. Di antara kami para sahabat ada yang melanjutkan puasanya, ada yang melanjutkan, ada yang berbuka.
Jadi ada yang tidak puasa, ada yang berpuasa. Nah, falam ya'ibis shaimu al muftir walal muftiru ala shaim. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela yang berpuasa. Berarti ada kebebasan di situ. Kalau kita dalam keadaan safar, ya ada kebebasan untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi sebagaimana dilakukan Rasulullah. Kemudian i'tikaf, ini waktunya sudah mendekati jam 6 ya. Di i'tikaf kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam terakhir bulan Ramadan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan adalah kana yuqidu ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, dibangunkan ya, agar beliau berharap agar semua keluarganya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Siti Aisyah mengatakan, "Idza dakhala al-ashra shadda mizar." Ketika masuk 10 malam, 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ya, menguatkan semangatnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi ini secara ringkas ya petunjuk Rasulullah dan sirah beliau ya sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kebiasaan beliau setelah ketika datang bulan Ramadan. Tentu hal ini dalam rangka supaya kita berqudwah, beruswah ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyambut Ramadan, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan sebagaimana dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dalam rangka supaya kita mengikuti jejak beliau dan kita mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, silakan. Ada? Ya ada ya. Sudah ini syuruh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Sya'ban kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita usia kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan, dan kita mampu ya mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas kebaikan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan apa yang disebut Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap ya setelah Ramadan kita dapat kembali kepada kesucian kita, tidak punya dosa apapun juga, dan kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.